Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, Saya ke sebelah. Aman. Nanti aja. Sini lagi. Duh. Baca doa, Pak. Mungkin bisa dipimpin oleh Jajang. Silahkan berdoa. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Jaimah. Ayo maju ke depan, Jaimah. Ya, siap, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baiklah, cukup. Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Jaimah, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih, Bu. Semoga rasa nasionalisme senantiasa tertanam di dalam hati kita semua. Kemudian, Ibu akan mengecek kehadiran semua ya. Baik, Bu. Ada, Bu. Jajang. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Esan. Hadir. Awawi. Hadir, Bu. Baiklah, sepertinya hadir semua ya anak-anakku sekalian. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya nih, udah semangat semua untuk memulai pembelajaran? Semangat. Bu. Nah, agar lebih semangat lagi, marilah kita tepuk semangat. Siap semua? Siap, Ibu. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan semua. Baiklah. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelumnya ya. Nah, ada yang tahu nggak siapa sih Rasul itu? Coba Ibu tanya, Jajang. Tahu nggak siapa Rasul itu? Rasul itu manusia pilihan Allah yang mengajarkan budi pekerti kepada manusia, Bu. Bagus. Delvi, siapa Rasul itu? Oke, lanjut. Indra ada? Apa, Bu? Nah, Delvi, siapa sih Rasul itu?
Rasul itu manusia pilihan Allah, Bu. Bagus, pintar. Fitri, Ya, Bu. apa sih Rasul itu? Rasul itu pesuruh Allah. Benar? Guru Allah mungkin lebih tepatnya utusan ya. Oh iya, Bu, utusan Allah. Ya, bagus, mantap. Nah, jadi Rasul itu adalah utusan Utusan Allah. yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Judul pembelajaran kita pada hari ini yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti dari iman kepada Rasul Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat dari Allah, dari Rasul-Rasul Allah. Allah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan apa sih tujuannya dari Rasul itu diutus Ke bumi. Bumi. Nah, Ibu ada sebuah pertanyaan nih. Nanti Ibu bagi kelompok, 2 kelompok, kamu pecahkan masalah yang Ibu bacakan. Dengarkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bayangkan kamu adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia? Udah paham semua dengan pertanyaannya? Belum, Bu. Ulangi, Bu. Ulangi belum, lagi, Bu. Bu. Nah, coba kamu bayangkan ya, kamu sebagai utusan dari Allah. Nah, kamu sebagai utusan ini, apa yang kamu sampaikan kepada manusia? Kamu ini sebagai utusan dari Allah, apa yang harus kamu sampaikan kepada manusia? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Paham ya? Nah, Ibu bagi Iya, Bu. dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1, Nawawi, Ya. Anton, Bahar, Jaimah, dan Indra. Siap, Bu. Satu ya. Nah, saya kelompok berapa, Bu? Sabar, Esti. Kamu ketua kelompok-kelompok Iya. Ya, Iya, Bu. Bu. Saya belum, Bu. Esti, Esa, Ya. Vivi, Ya. Jajang, dan Delvi. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ini kan Nah. kelompok 2, Bu, ya. Gimana? Kami kelompok 2 ya, Bu. Ya, Fitri kelompok 2. Ayo dikerjakan. Ya, Bu. Itu tuh, Bu, didiskusikan, Bu, ya. Kira-kira jawabannya. Ya, kamu sebutkan apa saja yang kamu sampaikan kepada manusia ketika kamu jadi utusan dari Allah. Oh, siap, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Baik, waktunya 10 menit ya. Dari Baik, sekarang. Bu. Ya, Bu. Ayo dikerjakan, jangan ngobrol aja. Bu, sudah habis waktunya, Bu. Sudah, Bu. Sudah Sudah selesai siap, Bu. semua? Kami sudah selesai, Bu. Sudah? Ayo coba dari kelompok 1, perwakilan aja ya. Nawawi, Ya, Bu. ayo dipresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Ya, sebagai seorang Rasul, dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi sedikit pun dari wahyu itu. Ya, dia menyampaikan. Dan juga Rasul itu adalah seorang jujur. Ya. Itu, Bu. Dari kelompok 1, Bu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Coba dari kelompok 1. Bu, yang pertama menyucikan hati dan pikiran, Bu. Jadi sebelum memulai misi, saya akan memastikan hati dan pikiran kita bersih dari segala kesombongan, iri hati, dan keinginan duniawi, Bu. Mantap. Tujuannya agar supaya kita dapat fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan dan tidak terpengaruh oleh nafsu pribadi, Bu. Mantap. Lanjut. Ada Lanjut, yang mau yang menambahkan kedua. lagi?
Ya, Yang Haryanto? kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kami akan mempelajari Al-Qur'an dan hadis dengan sungguh-sungguh agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dengan akurat dan jelas. Seperti itu, Bu. Mantap, mantap. Ayo lanjut ke kelompok kedua. Saya, Bu. Saya aja, Bu. Oh ya, Esti, ayo. Nah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2, Bu, kami izin menyampaikan. Yang pertama yaitu menyampaikan pesan Allah dengan penuh kasih sayang. Saya akan menyampaikan pesan Allah dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada manusia. Dengan demikian, pesan Allah dapat diterima dengan baik oleh manusia. Kemudian yang kedua, meneladani perilaku Rasul-Rasul sebelumnya. Saya akan meneladani perilaku Rasul-Rasul sebelumnya seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dengan demikian, saya dapat menjadi teladan bagi manusia dan mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mantap, mantap. Ya, udah bagus Nah, semua yang ya. ketiga, Oh, masih belum ada Bu, ya? belum Oh, selesai. masih ya. Lanjutkan. Nah, yang ketiga, bersabar dan tabah dalam menghadapi tantangan. Saya memahami bahwa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya akan menghadapi tantangan dan penolakan dari orang-orang yang tidak percaya atau tidak mau mengikuti ajaran Allah. Namun saya akan tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, yang terakhir, Bu, belum selesai. Yang terakhir, Mantap nih. meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri dalam menyampaikan pesan Allah. Tentunya, saya akan selalu meminta pertolongan Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menjalankan misi saya. Demikian, Bu. Mungkin yang lain mau menanggapi. Ada kawan-kawan lain yang mau menambahkan atau cukup? Sudah cukup, Bu, Sudah dari cukup, kelompok Bu. 2. Nah, Cukup, Bu. Sudah Sudah lengkap. bagus semua ya jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk menganalisis dari jawaban-jawaban kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu minta izin sesi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, sudah nampak? udah, Belum, Bu. Bu. Masih loading, Bu. Ih, Sudah, Bu. Nah, sudah muncul, Bu. Sudah muncul, Bu. Sudah. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih iman kepada Rasul itu. Jadi, iman kepada Rasul yaitu iman artinya percaya. Jadi, iman kepada Rasul Allah artinya kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ini ada 4 sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama sidik. Apa artinya sidik, Ehsan? Benar atau jujur, Bu? Bagus. Benar atau jujur. Artinya apa? Rasul itu selalu berucap dan bertingkah laku yang benar. Apa Nah, coba lawan katanya dari benar atau jujur? bohong, Bu, Bohong, bohong. 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 Atau dusta. Nah, Kemudian yang kedua, amanah. Apa artinya amanah, Esti? dapat dipercaya, Bu. Dapat dipercaya. Artinya apa? Rasul tidak pernah mengkhianati manusia dalam sikap maupun atas titipan yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tablik. Apa artinya tablik? Coba Baharudin. Ada? Oh, nggak ada. Jaimah, coba Jaimah. Apa artinya tablik?
Menyampaikan, Bu. Menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, menyampaikan. Artinya Rasul selalu menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir fatonah. Apa artinya fatonah? Coba Nawawi. Ada? Indra, coba Indra, apa artinya fatonah? Cerdas, Bu. Cerdas, bagus. Jadi artinya apa? Rasul itu cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan kecerdasannya pula, Rasul selalu bertindak bijaksana. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari diutusnya Rasul ke muka bumi. Jadi, lanjut, Bu. Jadi, Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembiranya apa? Bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kemudian kabar buruknya apa? Berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Kira-kira ada yang tahu nggak kabar baiknya itu apa bagi orang yang beriman dan beramal soleh? Akan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Bu. Bagus, akan dimasukkan ke dalam Surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Saya, Bu. Saya. Kami, Bu. Jadi semuanya mau masuk surga. Kemudian kabar buruknya apa? Akan dimasukkan ke dalam apa kalau orang yang beramal buruk? Ke dalam Neraka, Bu. Neraka, Bu. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian apalagi tujuan dari Rasul diutus ke muka bumi? Yaitu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Nah, kemudian setelah kita mempelajari semuanya dari iman kepada Rasul, kemudian dari sifat-sifat Rasul, dan tujuan diutusnya Rasul, kita akan menyimpulkan bersama-sama dari semua submateri tersebut. Coba dibaca. Jajang, kesimpulan dari semua pembelajaran hari ini. Siap, Bu. Kesimpulan, Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Sudah, Bu? Bagus. Jajang, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya yaitu kita harus beriman kepada Rasul. Karena apa? Rasul adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada siswa-siswa yang sudah aktif pada pembelajaran Ibu hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.